saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kepada seluruh umat Tuhan yang sedang melakukan ibadah di rumah-rumah dan sedang mendengar firman ini di rumah-rumah, saya mengucapkan salam dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita, amin. Saudara, pada saat ini saya berdoa kiranya setiap kita selalu di dalam perlindungan, kesehatan, dan kekuatan Tuhan, amin. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan pada kesempatan ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu yang sebentar kami dengar, kami boleh diberikan kekuatan, peneguhan, dan juga tuntunan di dalam setiap kami menyikapi segala hal yang kami harus hadapi dalam kehidupan kami hari-hari ini. Dan kiranya hikmat marifat surgawi menyertai kami boleh mengerti setiap firman-Mu, dan kami diberikan kemenangan untuk hidup di dalam segala kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi pemberitaan firman-Mu, dan kami siap untuk menerima mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam saudara. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa jikalau pada saat ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari siapkan hati untuk Tuhan, siapkan hati untuk firman Tuhan, amin. Saudara, tema renungan firman Tuhan pada saat ini saya akan berikan tema yaitu miliki respon yang benar. Miliki respon yang benar. Saudara-saudara, di dalam kita menyikapi situasi kondisi hari-hari ini, tentu satu hal yang perlu kita miliki sebagai umat-umat Tuhan, yaitu bagaimana supaya di dalam kita memiliki respon yang benar. Saudara-saudara, merespon dengan benar sangatlah penting. Bukan masalah besar kecilnya masalah, tetapi bagaimana untuk selalu memberikan respon yang benar dalam segala hal yang kita hadapi. Saudara, sesungguhnya masalahnya bukanlah masalahnya, melainkan respon kita dari setiap masalah tersebut. Seperti apa respon saudara di dalam menyikapi hal-hal yang sedang terjadi di sekitar kita hari-hari ini? Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan, lebih lanjut saudara, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Ya. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Saya akan bacakan buat setiap kita. Bagi saudara yang di rumah, bisa saudara membuka Alkitab, menyimak dan mengikuti dengan baik. Saya akan bacakan bagi setiap kita, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara, tentunya di dalam ayat ini adalah sesuatu hal yang tidak kita kehendaki terjadi di dalam hidup kita, di mana ayat ini katakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, anggur tidak berbuah, pohon zaitun hasilnya mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi di dalam kandang.
Namun saudara, ayat ini berkata, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang telah menyelamatkan aku. Iya. Jadi saudara, firman ini memberikan satu kekuatan dan pengertian bagaimana kita memiliki satu respon yang baik, respon yang benar di dalam menyikapi sesuatu hal yang mungkin bagi kita itu adalah sesuatu hal yang tidak baik atau sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Kenapa? Satu hal yang kita percaya, di mana firman Tuhan katakan, Allahku Tuhanku itu adalah kekuatanku. Amin, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang hebat lahir dari respon yang baik dan benar terhadap segala hal yang buruk yang terjadi dalam hidupnya. Saudara, untuk memiliki satu respon hati yang benar, tidak perlu menunggu untuk menjadi pintar, karena orang pintar pun belum tentu dapat memberikan satu respon yang baik dan benar terhadap apa yang sedang dialaminya. Nah, saudara, setiap kita yang mendengar firman ini, kita punya kesempatan yang sama untuk memiliki respon yang baik dan benar. Cuman pertanyaannya, saudara, kita mau atau tidak memiliki respon yang baik dan benar? Iya. Orang bijak tentu akan memilih untuk memiliki respon yang baik dan benar, sehingga dia bisa mengambil satu sikap, satu tindakan, satu keputusan yang tepat di dalam dia menyikapi segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Saudara-saudara, karya hebat dan orang hebat bukan dihasilkan dari situasi yang mudah. Karya hebat dan orang hebat justru seringkali lahir dari respon yang baik dan benar terhadap segala situasi buruk yang sedang terjadi dalam hidupnya, sehingga orang tersebut menjadi pribadi yang tahan uji, pribadi yang kuat, pribadi yang pernah mengalami kemenangan di dalam melewati segala situasi-situasi yang buruk. Saudara-saudara, ketika situasi hidup berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, orang lemah akan mengeluh. Bahkan tidak sedikit saudara menyalahkan Tuhan. Di mana Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Tetapi saudara, orang-orang yang hebat, orang-orang yang bijak saudara, orang yang bisa meresponi dengan baik dan benar akan terus bersyukur dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan rancangan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan, segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan saya sangat percaya segala hal yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan selalu siapkan setiap jalan keluar yang terbaik. Tuhan selalu sediakan hal-hal yang terbaik di dalam hidup kita. Amin, saudara. Hari ini saudara, ambillah satu keputusan untuk selalu mengucap syukur di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Iya. Milikilah respon yang baik dan benar di dalam kita menyikapi segala hal yang terjadi di dalam hidup kita. Jadilah orang-orang yang kuat di dalam anugerah dan kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Saudaraku, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu tekanan begitu berat harus terjadi dalam hidup kita, kita harus jalani dalam hidup kita, maka percayalah, yakinilah bahwa Allah tetap selalu bersama dengan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama dengan kita. Bukankah firman Tuhan katakan, jangan takut, sebab tangan kananku yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan kuasa, itu akan menyertai engkau. Amin, saudara. Respon yang benar sangat penting di dalam kita menyikapi, di dalam kita menghadapi setiap tantangan apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Apakah itu tentang tantangan ekonomi, tantangan keuangan, ya, tantangan di dalam keluarga, tantangan sakit penyakit seperti yang sedang kita alami di bangsa kita hari-hari ini, saudara. Tantangan pekerjaan,
ya kita melihat di berbagai berita saudara, ada banyak yang mengalami PHK saudara. Iya. Ini adalah satu persoalan, ini adalah satu tantangan saudara. Iya, permasalahan di dalam hal karakter kita, iya, di dalam hal tuntutan hidup, usaha, pekerjaan dan lain-lain, bahkan masa depan, bahkan hal-hal yang tidak terduga sekalipun di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh pribadi yang mengalami tekanan dan goncangan yang hebat. Iya, mungkin saya bisa sebutkan beberapa kepada setiap kita. Ada tokoh Yusuf, ada tokoh Ayub, ada tokoh Daniel, ada tokoh Sadrak, Mesak, Abednego, ada tokoh Rasul Paulus. Ini merupakan satu contoh sederhana. Siapapun kita dapat mengalami tekanan dan goncangan yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Namun respon kita akan menentukan seperti apa akhir cerita dari apa yang sedang kita hadapi saudara. Untuk itu saudara, jangan kita main-main dengan yang namanya respon. Karena apabila respon kita salah, maka akhir ceritanya pun akan berakhir dengan buruk. Tetapi kalau kita memiliki satu respon yang benar, maka saudara, hal-hal yang ke depan seperti firman Tuhan katakan, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin saudara. Mungkin saat ini kita harus berjuang dengan berbagai macam pergumulan, dengan segala macam hal yang membuat kita harus meneteskan air mata. Namun ingat saudara, di balik semuanya itu ada satu pengharapan, ada satu kekuatan, ada satu karya yang Allah akan kerjakan di dalam hidup kita. Amin saudara. Saudaraku yang terkasih, mari kita akan melihat sama-sama dan membaca firman Tuhan yang menceritakan tentang kisah seorang Daud. Iya, seorang Daud yang mengalami satu pergumulan yang besar, di mana rumahnya dibakar habis, istri serta anak-anaknya ditawan oleh orang Amalek. Di dalam 1 Samuel saudara, ya, di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat setiap kita. Iya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda saudara, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalian, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya saudara sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat berikutnya saudara, lalu menangislah Daud dan rakyat yang sedang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat yang terakhir firman Tuhan katakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini adalah satu hal yang penting. Iya, bagaimana satu sikap respon yang baik, yang benar yang dimiliki oleh Daud dengan satu pergumulan yang besar yang dihadapi oleh Daud. Maka di dalam ayat ini katakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan dikatakan tangisan mereka dikatakan dengan nyaring,
sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis, saudara. Nah, di dalam kondisi-kondisi seperti ini, saudara, Daud sangat terjepit. Bahkan dia harus mengalami satu perlakuan yang mestinya dia tidak harus alami, dikatakan karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, saudara. Coba bayangkan bagaimana ya seseorang yang menjadi pemimpin mereka, saudara, akan dilempari oleh batu dengan rakyatnya. Tentu inilah sesuatu hal yang tidak pantas untuk terjadi, saudara. Nah, saudara, tapi respon Daud, apa yang dimiliki oleh Daud? Daud menguatkan kepercayaannya, Daud menguatkan imannya, Daud meneguhkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan, walaupun mungkin kondisinya adalah sesuatu hal yang tidak baik untuk Daud. Namun Daud tetap teguh di dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dari kisah yang kita baru baca tadi, saudara, ada beberapa respon yang bisa kita pelajari di dalam setiap kehidupan kita, saudara, dengan melihat kisah daripada Daud dan rakyatnya, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang pertama ada respon yang salah. Yang pertama ada respon yang salah. Respon yang salah ini adalah respon yang ditunjukkan oleh rakyat terhadap Daud ketika mereka harus mengalami satu kenyataan yang pahit. Adalah respon yang buruk. Yang mereka berikan adalah respon yang negatif. Emosi, marah, kecewa, pedih hati, tidak menerima satu kenyataan yang ada, dan menyalahkan Daud atas kejadian yang menimpa keluarganya. Mereka memutuskan untuk mengambil batu, saudara, ingin merajam Daud dengan batu, saudara. Satu tindakan ini adalah merupakan satu tindakan yang keliru di dalam meresponi satu kenyataan yang sulit, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, saya mau sampaikan kepada setiap kita bahwa orang yang tidak tenang, orang yang putus asa, orang yang kecewa, orang yang kepahitan akan selalu meresponi sesuatu hal dengan cara yang salah. Untuk itu, saudara, di dalam kita menyikapi sesuatu, milikilah hati yang tenang. Jangan dikuasai oleh keputusasaan, jangan dikendalikan oleh kekecewaan, jangan menyimpan kepahitan, karena ini akan mempengaruhi respon kita dari segala hal yang kita hadapi, dari segala hal yang kita lihat, dari segala hal yang kita dengar. Saudaraku yang terkasih, di dalam Mazmur pasal 37 ayat 8. Mazmur 37 ayat 8, saudara, demikian firman Tuhan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Inilah yang terjadi kepada rakyat yang ingin melempari Daud. Benarlah yang disampaikan oleh ayat ini, bahwa kemarahan hanya menuntun langkah kita kepada tindakan-tindakan yang jahat. Kemarahan akan membuat seseorang kehilangan akal sehat karena ditutupi oleh emosinya, ditutupi oleh kekecewaannya, ditutupi oleh egoismenya. Pikiran yang kacau membuat sudut pandang menjadi keliru, saudara. Sehingga, saudara, orang-orang yang seperti ini sehingga tidak sedikit menjadi pembuat masalah di mana dia ada. Untuk itu, saudara, jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus menang dari segala hal yang buruk. Amin, saudara. Padahal, saudara, kita harus tetap mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk sekalipun. Dia mengizinkan kita melewati lembah-lembah yang sangat gelap, namun Dia juga merancangkan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7, saudara. Demikian firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
Orang yang bisa menguasai diri, orang yang bisa mengendalikan diri, dan tenang akan membuat kita dapat berdoa, sehingga membuat kita itu bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa dekat dengan Dia. Kenapa? Dapat menguasai diri, dapat tenang, saudara. Amin, saudara. Daud menyikapi kejadian yang membuat pedih hatinya itu dengan satu ketenangan dan penguasaan diri. Sehingga saudara, sudut pandang yang dipakai di dalam melihat situasi yang sulit adalah, saudara, justru di tempat yang sulitlah Tuhan akan menunjukkan karyanya di dalam hidup kita. Amin. Ketenangan membuat kita tetap dapat berdoa dengan sungguh-sungguh, serta saudara, ketenangan itu hanya kita dapat miliki jika kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan, mengalami lebih banyak lagi impartasi ketenangan dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2, saudara. Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi saudara, dekat dengan Tuhan kita akan tenang. Dekat dengan Tuhan kita akan bisa mengendalikan, menguasai diri kita. Amin, saudara. Untuk itu saudara, jangan menyalahkan keadaan yang sedang terjadi, saudara. Sekali lagi, jangan menyalahkan keadaan yang sedang terjadi, tetapi saudara, bijaklah dan kreatiflah, serta memiliki respon yang benar di dalam menyikapi setiap keadaan yang ada. Kalau kita menyalahkan keadaan, itu tidak akan selesai. Tetapi kalau kita bisa bijak menyikapi setiap keadaan, kreatif di dalam menyikapi setiap keadaan, memiliki respon yang benar di dalam menyikapi setiap keadaan, maka itu saudara akan menghasilkan sesuatu hal yang baik untuk diri kita. Amin, saudara. Hari-hari ini sepertinya adalah sesuatu hal yang menjadi perjuangan bagi setiap orang, saudara. Bahkan saudara, hari-hari ini kalau kita melihat, sudah mulai terbiasa dengan kondisi seperti sekarang, terbiasa untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain. Apalagi dengan situasi-situasi yang ada, satu dengan yang lain saling menghujat, satu dengan yang lain saling mencela. Tentu hal ini bukanlah satu respon yang baik, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara, di satu tempat, ada seorang jemaat, yang berani menjelek-jelekan gembalanya kepada hamba Tuhan yang lain dengan sesuatu hal tertentu. Dan hamba Tuhan yang mendengar dia pun, saudara, mengajarkan bahwa ayo lawan, saudara, lawan gembalamu. Nah, padahal saudara, dia hanya mendengar info yang sepihak yang belum tentu benar. Tapi tanpa disadari dia sedang menjerumuskan orang lain kepada satu sikap dan respon yang salah, di mana satu saat akan dipertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Dan saya percaya, saudara, setiap umat-umat Tuhan dimanapun engkau ada di dalam sebuah penggembalaan, gembalamu yang akan lebih mengerti tentang kondisimu, tentang karaktermu, tentang kerohanianmu, tentang masalahmu daripada hamba Tuhan yang ada di luar sana. Tapi kalau kita memiliki satu respon yang salah, sehingga kita keluar daripada respon itu, kita ingin berusaha mencari jalan pintas bagaimana supaya ada orang yang mengiyakan satu respon yang salah, satu sikap yang salah yang sedang kita miliki. Tentu bukan hal ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tapi bagaimana supaya kita bisa menang dari setiap proses itu. Dengan apa, saudara? Tetap memiliki sikap hati respon yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebaiknya kalau kita tidak bisa memberikan sebuah solusi dan kontribusi, minimal, saudara, kehidupan kita janganlah menjadi sumber dari masalah. Mari kita miliki sikap hati yang benar, miliki sikap hati yang mau untuk diproses, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu yang lebih benar, itu yang jauh lebih baik di dalam setiap kehidupan kita. Bersungguh-sungguh, saling menyalahkan, saling menyerang, saling mencela bukanlah solusi di dalam penyelesaian setiap persoalan yang ada, saudara. Hari-hari ini
Ya, di berbagai berita saudara, waduh, saling menyerang satu dengan yang lain, saling mencela satu dengan yang lain. Ini adalah satu hal yang memalukan. Apalagi saudara, jikalau anak-anak Tuhan ikut-ikutan di dalam hal seperti ini saudara. Namun saya percaya setiap saudara yang sedang mendengar firman ini memiliki respon hati yang benar. Amin saudara. Saudara-saudara adalah orang-orang yang mau bertumbuh dewasa di dalam iman pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan ikut-ikutan yang salah. Mari ikutlah hal yang benar, memiliki respon hati yang benar, memiliki satu penundukan diri yang benar kepada segala apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin saudara. Saudaraku yang terkasih, bukan pula ya saling berdebat untuk memperlihatkan kehebatan kita. Hari-hari ini bukanlah saatnya kita berdebat. Bukanlah waktunya untuk kita ya saling menyerang satu dengan yang lain. Melainkan di dalam kondisi hari-hari ini, bagaimana kita bisa berbuat yang benar di dalam menyikapi setiap keadaan yang ada saudara. Sehingga saudara, hidup kita tenang, hidup kita berkenan kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin saudara. Saudaraku yang terkasih, kalau tadi yang pertama adalah respon yang salah, sekarang yang kedua saudara adalah respon yang benar. Respon yang benar saudara, di mana kita melihat bahwa goncangan yang besar dapat membuat iman seseorang menjadi lemah. Goncangan yang besar dapat membuat iman seseorang menjadi goyah, menjadi terombang-ambing. Namun saudara, langkah apa yang dapat kita lakukan untuk kita bisa bangkit? Apakah kita sudah mengambil langkah-langkah yang benar, respon yang benar, sehingga kita bisa bangkit dari segala keterpurukan yang sedang kita hadapi? Jika kita melihat perjalanan hidup Daud saudara, maka kita akan melihat ada banyak pertolongan Tuhan yang Daud alami saudara. Seperti ketika Daud menghadapi singa, menghadapi beruang, menghadapi Goliat yang sangat besar dan tinggi badannya. Daud memiliki satu iman yang luar biasa saudara. Tapi kenyataannya di dalam goncangan ini, Daud sempat mengalami yang namanya kegoncangan iman. Namun saudara, respon Daud inilah yang luar biasa saudara. Respon Daud yang benar di dalam situasi ini, dia mengambil keputusan, memiliki respon yang benar, yaitu apa saudara? Menguatkan iman percayanya. Saudara-saudaraku, di dalam kita menjalani hari-hari, di dalam ketidakpastian hari-hari ini saudara, ada satu hal yang firman Tuhan mau ajarkan kepada kita, yaitu kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Siapkan iman kita kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, hal yang baik, hal yang buruk, kita sudah siap untuk menerima segala kedaulatan dan rencana Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita saudara. Amin. Siapapun kita saudara dapat mengalami kemerosotan, dapat mengalami kebimbangan, dapat mengalami kelemahan iman. Tetapi saudara, bangunlah dan bangkitlah untuk mengokohkan kembali iman kita. Seperti Daud saudara, dia katakan, dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Amin saudara. Dalam kondisi saat ini, mari kuatkan iman, bangun iman, agar kita mampu melewati tantangan ini dengan sukacita dan kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara, pergumulan yang sedang kita hadapi, yang bangsa kita sedang hadapi hari-hari ini, harapan dan doa kita, biarlah persoalan ini dapat segera berlalu. Amin saudara. Untuk itu mari ambil bagian, untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari ambil bagian untuk menghambat satu penularan daripada virus ini, sehingga saudara, kita mendukung pemerintah, sehingga apa yang menjadi persoalan di bangsa ini dapat segera terselesaikan oleh karena pertolongan Tuhan. Amin saudara. Saudaraku yang terkasih, itu adalah satu sikap respon yang dimiliki oleh Daud. Namun apa yang terjadi
di dalam ayat-ayat berikutnya, saudara. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 19 dan 20, saudara. Di sana firman Tuhan katakan, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari cerahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ini satu hal yang luar biasa, satu perjuangan yang harus meneteskan air mata, yang sempat membuat satu kehidupan Daud yang goncang. Namun pada ujungnya adalah sangat menggembirakan, mendatangkan sukacita dan kemenangan. Kenapa, saudara? Respon yang benar daripada Daud, di mana dia tetap percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Ini adalah satu hal yang penting. Dari hal yang dia lakukan, dari hal yang dia miliki, itu menghasilkan sesuatu hal di luar dugaan. Dan itulah cara kerja Tuhan yang Tuhan telah kerjakan, yang Tuhan telah nyatakan atas kehidupan Daud. Bukankah hal yang sama juga? Saya percaya Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang akan mengerjakan hal yang luar biasa di luar dugaan kita. Allah akan kerjakan setelah kita menghadapi satu pergumulan yang sulit, pergumulan yang besar. Kita akan melihat dan kita akan berkata, Tuhanku luar biasa. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di balik kejadian yang memedihkan hati Daud dan rakyatnya, ternyata Tuhan sedang mempersiapkan suatu kemenangan yang luar biasa atas Daud dan rakyatnya. Tuhan telah menyiapkan berkat yang melimpah atas Daud. Untuk itu, saudara, mari tetap miliki respon yang benar di dalam segala situasi. Kuatkan iman percaya kepada Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 20, saudara. Efesus pasal 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah, bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin, saudara. Dan Dia sanggup melakukan segala hal yang tidak terduga, dan itu akan mendatangkan sukacita dan kemenangan di dalam hidup kita. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan, saudara. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, wah ini luar biasa, saudara. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah, ini adalah iman yang luar biasa di tengah satu tantangan yang dihadapi yang luar biasa. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, mereka memiliki satu respon yang benar. Mereka memiliki iman yang kuat di dalam menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa yang langsung diperhadapkan di hadapan mereka. Bahkan mereka berkata, kalau seandainya
Tuhan tidak menolong mereka. Wah, ini adalah satu iman yang luar biasa. Dikatakan kalau seandainya Tuhan tidak menolong mereka, mereka akan tetap taat dan setia menyembah kepada Tuhan. Wow, iman yang luar biasa, saudara. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Iya. Pada waktu kita ditolong Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap beriman kepada Tuhan. Jikalau apa yang kita doakan mungkin saat ini sepertinya kita belum melihat pertolongan itu, maka saudara, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka katakan, kalau seandainya Tuhan pun tidak menolong kami, kami akan tetap taat, kami akan tetap setia, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam menghadapi hari-hari ini, saudaraku yang terkasih, apapun yang terjadi, meskipun sepertinya belum ada tanda-tanda yang baik, bahkan mungkin sepertinya tidak ada harapan, satu hal yang kita harus miliki, yaitu respon yang benar. Tetaplah percaya, tetaplah kuatkan dan teguhkan iman percaya kepada Tuhan. Maka seperti yang dialami Daud, seperti yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego, pertolongan karya yang Allah kerjakan di dalam hidup mereka, hal yang sama pun juga Allah akan kerjakan di dalam hidup kita. Karena Allah yang disembah oleh Daniel, Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang sama seperti yang saudara dan saya percaya. Amin, saudara. Bukankah firman-Nya berkata bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Untuk itu, teguhkan hati, kuatkan iman percaya seperti Daud, sehingga kita mengalami kemenangan dan kekuatan dari Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala hal milikilah respon yang benar. Hadapi dan lewati setiap goncangan dengan ketenangan bersama Tuhan. Dan kuatkanlah selalu iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhanlah yang akan memberikan kita kemenangan dan berkat pertolongannya dalam setiap hidup kita, dengan caranya yang tepat pada waktunya. Amin, saudara. Untuk itu, saudara, saya mau ngajak setiap kita untuk berdoa. Dan mari setiap saudara-saudara yang ada di rumah juga ikut berdoa. Biarlah Tuhan memberikan keteguhan hati, memberikan iman yang teguh kepada setiap kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah setiap kami memiliki satu respon hati yang benar di dalam menyikapi segala hal yang kami hadapi, Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin saat ini, selama ini kami seringkali bersungut-sungut, saling menyalahkan, saling mencela, saling menyerang satu dengan yang lain. Biarlah di dalam kami menyikapi hari-hari ini Tuhan, kami mau mengambil bagian untuk bagian daripada solusi, mengambil bagian untuk meresponi segala hal dengan cara yang baik dan benar. Dan biarlah kiranya kekuatan-Mu menyertai kami, hikmat-Mu menyertai kami, sehingga kami tidak lagi menyalahkan keadaan, namun kami boleh bijaksana menyikapi keadaan. Kami boleh kreatif dalam menyikapi setiap keadaan. Kami mau Tuhan meresponi dengan baik dan benar di dalam kami menyikapi setiap keadaan yang ada. Tuhan Yesus, kuasai kehidupan kami, ubahkan hidup kami Tuhan, teguhkan setiap kami. Dan jikalau ada saat ini umat-umat Tuhan yang sedang mendengar firman ini, mereka mungkin sedang Tuhan putus asa, mereka sedang bergumul Tuhan, Tuhan tolong. Biarlah kiranya pertolongan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, karya-Mu Tuhan, Kau kerjakan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, pertolongan Tuhan, karya-Mu, sukacita, damai sejahtera Allah
turun atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkarya atas mereka, bahkan bagi kami semua. Dan bila setiap kami yang mendengar firman ini juga boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi setiap saudara-saudara kami yang lain Bapa. Pakai kami Tuhan untuk jadi saluran berkat-Mu di dalam memberitakan kabar baik firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas kemenangan yang Kau telah kerjakan di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Miliki respon yang benar, serta kuatkan dan teguhkan iman di dalam menghadapi segala keadaan. Amin. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami, percayalah dan katakan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya Yesus jawaban hidup.